Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pagi hari ini pagi yang penuh berkah buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, bagi Anda yang mendengarkan kajian di pagi hari ini, saya doakan cepat dipanggil oleh Allah untuk menunaikan haji ataupun umroh ke Baitullah. Dan juga semoga keluarga besar Anda dan termasuk saya, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah yang berkumpul di Jannatul Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini kita mengkaji satu hadis dari Rasulullah SAW. Ini hadis ini diambil dari An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis ini dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Di ujung hadis ini Rasulullah menyampaikan, wa inna fi jasadi mudghah iza salahat salahal jasad kulluhu wa iza fasadat fasadal jasad kulluhu ala wa hiya qalbi, rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada sepotong daging. Apabila daging itu baik, baiklah sekujur tubuh dan perilaku manusia akan menjadi baik. Apabila rusak, maka rusaklah sekujur tubuh. Ketahuilah daging itu adalah hati. Nah, dengar suara hati agar selamat. Kata orang bijak, hati adalah satu di antara organ bagian dalam tubuh manusia yang berwarna kemerah-merahan, yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat penyimpanan pengertian-pengertian ataupun perasaan-perasaan dan sebagainya. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ahmad Izzuddin Al-Bayuni menuliskan bahwa hati adalah sesuatu yang lembut, merupakan anugerah Rabbaniyah bagi tubuh manusia dan bentuknya seperti cemara. Ada dua pengertian hati. Pertama, dilihat dari sudut anatomi, hati adalah satu bagian dari isi perut yang berwarna merah kehitaman, terletak di sebelah kanan perut besar. Fungsinya mengambil sari-sari makanan di dalam badan, di dalam darah, dan menghasilkan empedu yang disebut hati jasmani. Yang kedua adalah kata yang biasa dinamakan hati nurani, yang oleh Imam Al-Ghazali beliau merumuskan pengertiannya sebagai satu benda yang halus, bersifat ketuhanan dan rohaniah yang mempunyai hubungan dengan hati jasmani. Benda yang halus ini adalah hakikat manusia yang dapat menjangkau ilmu dan pengertian, menjadi sumber yang menentukan tingkah laku manusia, yang mendatangkan nikmat ataupun celaka. Dalam Al-Quranul Karim, hati itu juga disebut dengan kata al-fuad. Ya, hati memang tidak banyak bedanya dibanding hati yang dipunyai oleh kelompok hewan ternak. Mungkin perbedaannya hanya pada besar atau kecilnya saja, kecuali pada manusia. Hati itu sesuatu yang ajaib dan unik, juga merupakan sentral inisiatif dari segala aktivitas, sumber kesejahteraan fisik, ketenangan batin, ketentraman dan kesejahteraan, serta keselamatan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sahabatku yang mulia, mata boleh memandang sejauh kaki langit, telinga boleh mendengar sayup-sayup sampai, kaki boleh melangkah sejauh yang diinginkan, tangan boleh menggapai sekuat tenaga, mulut boleh berbicara sekeras dan sepokal mungkin, dan akal boleh melambung mengintari planet bumi dan angkasa secepat kilat. Namun keputusan terakhir adalah kata hati. Dengarlah suara hati, wahai sahabatku. Hati yang memegang kendali dan kata putus. Jika hati yang enggan tidak mau, maka tidak satu pun keinginan, cita-cita atau program yang akan terlaksana. Nah, setiap pekerjaan yang dilakukan setengah hati pasti tidak akan terwujud dengan baik dan sempurna. Tetapi apabila hati memerintahkan, tidak satu pun gunung yang tinggi, tidak ada lurah dan ngare yang dalam,
tidak ada jarak yang jauh, tidak ada lautan yang luas. Semua akan ditempuh kalau hati sudah memutuskan. Nah, sesungguhnya hati berperan besar dalam kehidupan manusia. Hati yang baik dan jernih akan melahirkan sikap dan perbuatan yang baik dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Hati yang rusak dan keruh berbintik-bintik akan melahirkan sikap dan tindakan yang suka merusak dan membuat kekeruhan di tengah-tengah masyarakat dan lingkungannya. Sifat dan sikap arogan, sombong, angkuh, ponga, congkak, overacting, dan semacamnya, termasuk dengki, ria, panjang angan-angan, khianat, putus asa, iri, pengecut, munafik, dan lain-lain, adalah sederetan penyakit hati yang berbahaya dan membahayakan. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila di hati bersemayam sifat dengki, timbul rasa dendam, sakit hati, bermata gelap, dan akhirnya tidak merasa takut bertindak kelap. Nah, kata orang Minang, kereta mendaki, angoknya dan sosak. Itu berarti ada dengki dalam dirinya. Nah, pertumpahan darah pertama di planet bumi ini berawal karena sakit hati. Dengki antara dua bersaudara kandung, yakninya Qabil dan Habil. Begitu berbahaya sifat dengki, sehingga Rasul berpesan dengan sabdanya, iyakum, jauhilah sifat dengki, karena dengki itu menghapuskan kebaikan, seperti api membakar kayu yang kering. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Penyakit yang juga bersumber dari hati dan sangat berbahaya adalah fitnah. Menuduh atau menuding seseorang tanpa ada data dan fakta. Dengan fitnah, bukan saja harga diri dan nama baik yang jatuh tercemar, tapi juga berakibat jelek bagi keluarga yang difitnah. Sama saja artinya membunuh seseorang tanpa alat pembunuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan bahwa Luqman, seorang cendekiawan mukmin, purbakala dan membantu rumah tangga yang setia, pada suatu hari diperintahkan majikannya supaya menyembelih seekor kambing dan menghidangkan untuknya bagian yang paling baik dan lezat dari kambing tersebut. Maka Luqman melaksanakan dan menghidangkan hati dan lidah untuk majikannya itu. Pada beberapa hari sesudahnya, sang majikan memerintahkan lagi agar Luqman menyembelih seekor kambing dan menghidangkan untuknya bagian daging yang terburuk dari kambing tersebut. Luqman mematuhi lagi keinginan majikannya dan lalu menghidangkan masakan lagi hati dan lidah. Sang majikan merasa heran, kenapa Luqman tersebut demikian, menghidangkan hati dan lidah. Setiap diminta menghidangkan bagian terbaik dan terburuk dari kambing tersebut, dia tetap memberikan lidah dan hati. Apa jawaban Luqman? Jika keduanya itu baik, ataupun sebaliknya, tidak ada sesuatu pun yang lebih jelek dari hati dan lidah jika keduanya itu jelek, tercemar. Dan jika dia baik, tak ada pula sesuatu yang lebih baik dari itu. Demikianlah besar pengaruh dan fungsi hati